Miliki gedung dan peralatan pengujian kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4, Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan kini siap untuk melayani pemilik kendaraan di Konawe Selatan dan sekitarnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan menjelaskan, uji emisi kendaraan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk mengecek kelayakan kinerja mesin kendaraan, termasuk dengan efisiensi pembakaran yang diuji melalui alat khusus yang tersedia di bengkel ini. Dengan adanya pengecekan mesin, pemilik kendaraan roda 2 maupun roda 4 dapat mengetahui layak atau tidak kadar buangan mesin yang akan mempengaruhi tingkat polusi udara. Ia juga menambahkan, uji emisi itu sejalan dengan tujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memastikan uji emisi adalah salah satu upaya pengujian mengetahui kinerja mesin dan tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin kendaraan. Di tempat ini proses pengujian emisi pada kendaraan terbagi menjadi dua, yaitu kendaraan berbahan bakar bensin atau Pertalite, Pertamax, dan kendaraan berbahan bakar solar. Yang namanya pengujian, memang kami di Dinas Perhubungan itu diharapkan untuk selalu melakukan pemantauan terhadap kendaraan-kendaraan angkutan barang dan orang yang beroperasi di wilayah Konawe Selatan, untuk dilakukan pengecekan apakah telah dilakukan pengujian kendaraan bermotor. Nah, kalau belum, itu diarahkan ke gedung pengujian sesuai dengan standar yang ada dalam gedung tersebut, dan tidak dipungut biaya apapun di dalam. Itu sesuai dengan peraturan daerah yang baru. Sebenarnya kalau alat ini sebenarnya sudah berlaku secara sistematis karena dia kan terkoneksi dengan pusat. Jadi pengujian kendaraan bermotor ini sudah menggunakan aplikasi yang dikeluarkan kementerian. Jadi pengujiannya itu berdasarkan data teknis yang dikirim kementerian. Contohnya, kalau STNK beralamat di luar Konawe Selatan itu tidak bisa diproses di kementerian. Sehingga kita juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah provinsi dalam hal pengecekan pajak kendaraan bermotor. Kami sudah melakukan Samsat Konawe Selatan sudah melakukan koordinasi kepada Dinas Perhubungan agar supaya ada kerjasama dalam hal istilahnya pengecekan. Apabila ada kendaraan angkutan barang ataupun orang yang akan melakukan pengujian tetapi pajaknya masih tertunggak, itu yang kami akan lakukan. Senada dengan hal itu, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan Saifuddin Suhri SSOS memaparkan, uji emisi kendaraan memiliki beberapa manfaat, yaitu pertama, mencegah kerusakan kendaraan. Melalui uji emisi, pemilik atau pengguna kendaraan dapat mengetahui kondisi mesin kendaraan sebelum beroperasi. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk mengecek kinerja mesin yang optimal dalam mencegah kerusakan kendaraan. Lelaki yang akrab dengan sapaan Bobby ini menambahkan, manfaat kedua adalah dapat menjaga lingkungan tetap sehat, karena dengan melakukan uji emisi kendaraan, masyarakat pengguna turut andil dalam menjaga udara bersih serta rendah polusi. Dan manfaat yang ketiga, kata Bobby, adalah mentaati aturan seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Itu harus memiliki alat uji yang memang sudah dikalibrasi melalui Kementerian Perhubungan dan diterbitkan akreditasinya untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor. Berjalan waktu di tahun 2022 kemarin, kami alhamdulillah telah memiliki alat uji yang sesuai standar dan semua sudah dikalibrasi dan diakreditasi oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dalam perjalanan waktu, Pak, kami sudah melaksanakan pengujian kendaraan bermotor di tahun 2023 kemarin, itu mulai bulan Agustus sampai Desember dan sampai sekarang. Kenapa kendaraan ini harus diuji? Pertama, di dalam aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas kendaraan bermotor di jalan dan angkutan, kendaraan ini harus betul-betul memiliki
suspensi yang sangat baik di dalam melaksanakan aktivitas atau di dalam melakukan gerakan di jalan, agar supaya terhindar dan terjauh daripada namanya kecelakaan. Sehingga kendaraan ini sebelum beroperasi atau sementara beroperasi Pak, itu harus dilakukan uji kelayakan kendaraan bermotor atau di care namanya. Kalau sudah masuk di dalam pengujian ini, akan diperiksa dari beberapa item sebagai persyaratannya untuk lulus uji, mulai dari emisi gas, periksa dia punya ketebalan ketebalan ban, sumbu pertama dan kedua, sampai di yang tadi di uji lampu. Di sana Pak akan muncul semua Uji emisi merupakan hal yang wajib dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor lama. Dan jika tidak mentaati aturan ini, maka akan dikenai denda sesuai dengan Pasal 285 dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, dengan denda maksimal sebesar Rp250.000 untuk sepeda motor dan maksimal Rp500.000 untuk mobil. Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan melalui pengujian kendaraan bermotor kini telah memulai melakukan uji emisi baik di lokasi gedung uji, yakni di Jalan Maleo, Kecamatan Kranome Eto, Konawe Selatan. Dinas Perhubungan Konawe Selatan juga siap untuk menjemput bola ke sejumlah perusahaan yang memiliki kendaraan beroperasional di wilayah kabupaten. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan karena kendaraan yang beroperasional di jalan khususnya di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Tahun pertama 2024 ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan telah berhasil menguji emisi dengan bekerja sama sejumlah pihak. Salah satunya adalah PT Haji Kala Kendari dan tentu saja akan menyasar perusahaan lainnya di wilayah Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Selain dilengkapi dengan fasilitas pengujian kendaraan bermotor, pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan juga telah melengkapi unit ini dengan peralatan uji kendaraan bermotor. Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang pengujian berkala kendaraan bermotor, Bab Romawi 5 Pasal 16 memuat tentang peralatan uji berkala kendaraan bermotor, yaitu peralatan dan uji paling sedikit meliputi alat uji emisi gas buang, alat uji ketebalan asap gas buang, alat uji kebisingan suara klakson, alat uji rem, alat uji lampu, alat uji kerincup roda depan, alat uji petunjuk kecepatan, alat ukur kedalaman alur ban, alat pengukur berat, alat pengukur dimensi, alat uji daya tembus cahaya pada kaca. Selanjutnya adalah peralatan penunjang meliputi kompresor udara, generator set, dan peralatan bantu lainnya. Pengujian layak pakai kendaraan ini terkoneksi langsung dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia melalui aplikasi jaringan online. Bagi masyarakat pemilik dan pengguna dapat mengetahui secara langsung kerusakan kendaraan setelah menerima hasil akhir pemeriksaan. Batas yang normal, batas yang lulus. Kemudian untuk CO-nya dari hasil pemeriksaan 0,01%, sedangkan standar pemeriksaan itu 3,50%. Standar. Tulisan dari segi tulisan Daihatsu merek kendaraan masih terlihat jelas. Terus penghapus kaca di depan tadi yang kita lihat masih jelas. Wiper, klakson, kaca spion masih utuh. Terus lampu jauh, lampu dekat, lampu posisi, lampu rem, lampu mundur masih semua jelas. Kemudian keadaan ban masih normal, tadi masih 7 mil.
kedalaman ban, keadaan velg juga masih standar. Ya. Baut-bautnya masih lengkap 4-4. Kemudian, ini ada minusnya ban serep. Ban serep yang tidak Ban serepnya belum ada, nggak ada ini. Terus bumper depan masih ada. Ini termasuk bagian dari bumper samping. Nah, ini bumper depan masih ada. Dan di sini kita kasih tanda checklist. Kemudian roda kemudi masih utuh. Spilling roda kemudinya juga masih normal. Ini tidak ada spilling di sini saya temukan. Dudukan roda gigi masih ada. Itu terhubung dengan setir. Ya. Power steering di sini karena mobil standar ini bukan menggunakan power steering karena ini tipe standarnya. Nah, dia, ya. Terus ada suspensi kemudi, suspensi ban. Cara ngeceknya simpel. Ada masih yang begini, bari, pernya masih stabil, masih normal. Sama ada yang belakangnya jauh gitu. Pemasangan sumbu tidak ada perubahan. Masih sesuai dengan asli pabrik, keluaran pabrik. Kemudian pegas-pegas ini, dimaksud pegas-pegasnya ini seperti persenelan, gas, rem tangan, sama persenelan masih utuh. Artinya belum ada perubahan. Ya, jadi masih di kategori lulus. Ya. Selanjutnya, setelah kita melakukan cek fisik, kita sudah lakukan tes emisi, kita lanjut ke tes rem. Ya, brake tester dengan aduh. Penimbangan untuk sumbu 1 hasilnya 602 kg. Nah, sekarang untuk uji kekuatan rem.